hadirin dan pemirsa, Anda menyaksikan debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan tahun 2024. Apa yang disampaikan terkait dengan visi, misi, program masing-masing pasangan calon ini menjadi salah satu pertimbangan masyarakat, terutama yang sudah terdaftar sebagai pemilih, untuk menentukan pilihannya. Bapak Ibu, debat publik kedua ini penting untuk kembali kita menyimak dan menilai apa saja yang akan ditawarkan oleh para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Mulai dari penyampaian visi misi, program unggulan, sampai dengan beradu ide dan gagasan serta solusi dan inovasi untuk pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan 5 tahun ke depan. Adapun debat publik kedua ini mengusung tema daya saing daerah, ekonomi berkelanjutan, layanan publik, perlindungan perempuan dan anak, atau kesetaraan gender dan tata kelola pemerintahan. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, inilah debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan tahun 2024. Baik, kami berdua, saya Haji Iskandar Kamarul SPT dan Dedi Abdul Hamid, untuk melanjutkan kepemimpinan kami pada periode selanjutnya. Kami mengusung visi terwujudnya Bolaang Mongondo Selatan yang madani, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dari visi ini kami rumuskan bersama partai pengusung kami, sehingga melahirkan 5 misi. Yang pertama, transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dengan pendekatan yang adaptif yang menghasilkan pemerintahan yang bersih. Yang kedua, tata kelola ekonomi yang berbasis pertanian, perikanan berkelanjutan. Yang ketiga, transformasi sosial dengan peningkatan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan adaptif. Yang keempat, mewujudkan daerah yang memiliki ketahanan sosial, budaya, religius, dan lingkungan. Dan yang kelima, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan, dengan sarana prasarana yang berkualitas. Visi kami mewujudkan rakyat sejahtera melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berdaya saing, religius, serta berkepribadian Indonesia. Misi kami, satu, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia unggul yang berbasis pada potensi kewilayahan, pada potensi sumber daya alam. Yang kedua, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat yang sejahtera dan humanis. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan di bidang teknologi yang berorientasi pada peningkatan layanan publik yang berbasis digital. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, bersih dan bebas dari korupsi. Kelima, meningkatkan pembangunan budaya, demokrasi, dan hukum yang kuat. Apa langkah yang akan pasangan calon ambil untuk melakukan reformasi birokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan? Bagaimana pasangan calon berencana untuk menciptakan aparatur yang profesional dan menghilangkan budaya asal bapak senang di kalangan birokrat? Yang pertama, peningkatan sumber daya manusia daripada aparatur itu sendiri. Kemudian yang kedua, penempatan ASN sesuai dengan kapabilitas dan kompetensinya. Di Bolaang Mongondo Selatan ada 2 yang kami lakukan. Yang pertama, melalui job bidding, dan yang kedua, lelang jabatan. Kemudian yang berikut yaitu peningkatan kompetensi daripada ASN. Selanjutnya, peningkatan disiplin, di mana setiap ASN di Bolaang Mongondo Selatan melalui TPP ini, disiplinnya kita memberikan TPP sesuai disiplin yang bersangkutan. Kemudian ada yang namanya reward dan punishment kepada ASN. Ini agar supaya tidak terjadi yang namanya korupsi dan lain sebagainya, sehingga
birokrasi betul-betul melahirkan pemerintahan yang baik sehingga lahir pemerintahan yang bersih. Birokrasi yang ada di Bola Mongondo Selatan ini saya anggap tidak baik-baik saja. Mulai dari penempatan pejabat eselon 2, eselon 3 tidak sesuai dengan pendidikan basic daripada ASN yang bersangkutan. Yang kedua, persoalan disiplin. Hari ini sangat disayangkan Bolaang Mongondo Selatan, disiplin ASN itu saya anggap nol. Kemarin saya mantan kepala dinas PMPTSP, saya 7.15 sudah apel, pulang jam 5. Tapi itu cuma terjadi di beberapa organisasi perangkat daerah. Terima kasih. Di Bola Mongondo Selatan bukan seperti daerah lain. Alhamdulillah pelan-pelan kami disiplin sudah kami terapkan. Bahkan program ibadah subuh berjamaah itu ada nilainya. Ketika satu kali tidak ikut maka dipotong TPP-nya. Begitu juga kami sudah melakukan beberapa punishment kepada ASN yang tidak disiplin, itu sudah melakukan pemecatan, penurunan pangkat dan lain sebagainya. Selanjutnya kaitan dengan reformasi birokrasi, alhamdulillah Bola Mongondo Selatan hari ini sudah 10 kali WTP berturut-turut. Kemudian nilai sakit kita sudah nilai B. Yang kemarin kita hanya C, kita sudah B. Sakit itu apa? Yaitu sistem informasi kinerja pemerintahan daerah, dan alhamdulillah kita nilai B. Terima kasih. Untuk aktivitas ekonomi berkelanjutan itu bagaimana kita melakukan kegiatan ekonomi bukan hanya saat ini, tapi kita akan memperlihatkan bahwa ekonomi yang berkelanjutan untuk generasi muda yang akan datang. Kita harus membuat ekonomi yang tentunya ramah lingkungan. Dalam hal ini karena di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan banyak sumber daya alam yang perlu kita gali. Untuk itu ketika kami terpilih nanti, kami akan optimalisasikan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan tanpa merusak lingkungan dalam hal ini. Untuk itu insya Allah kami pasangan Madu Makalalak Madu berkomitmen ketika ke depan kami terpilih, tentunya ekonomi berkelanjutan akan kami laksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Bukan hanya saat ini, tapi kami akan memperlihatkan nanti ke depan bagaimana generasi yang akan datang bisa menikmati pembangunan itu. Terima kasih. Untuk ekonomi pembangunan yang diupayakan tidak terjadi gap antara si kaya dan si miskin, maka kami di pasangan ideal akan berusaha mensupport usaha kecil menengah dengan penganggaran di APBD berupa penyertaan modal, sehingga nanti mereka akan berkembang dan gap yang ada itu akan terpangkas sedikit demi sedikit. Memang untuk menghilangkan gap itu bukan memutarbalikkan tangan atau simsalabim, semua harus punya usaha dan juga memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada masyarakat kita yang ada di level bawah, sehingga nanti akan dapat bersaing dengan yang di level atas. Terima kasih. Kami pasangan Madu ingin sedikit mengklarifikasi bahwa nama Madu ini adalah singkatan dari Makalalak Badu. Jadi ini adalah singkatan Madu, ya, Makalalak Badu. Pernyataan yang tendensius kepada pihak wanita, karena sering saya dengar bahwa kalau ada yang mengartikan madu itu adalah pilihan bermadu, berarti siap di madu, itu pernyataan yang tendensius kepada pihak wanita dan tidak menghormati wanita seutuhnya. Yang kedua, bahwa konsep dari madu bangkit, yaitu bangkit dari kemiskinan, bangkit dari IPM yang rendah, bangkit dari buruknya pelayanan publik, bangkit dari kurangnya investasi luar yang masuk ke daerah, bangkit dari urutan ke-15 daerah termiskin di Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan data BPS. Yang ketiga, kami dari pasangan Madu ingin mewujudkan cita-cita dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, untuk menurunkan angka kemiskinan dan menaikkan ekonomi di atas rata-rata. Kemudian selama 5 tahun kami menjabat ke depan nanti, itu tidak akan bisa kami laksanakan tanpa dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga itu dari kami pasangan Madu ke depannya, kami dengan siap memenangkan
Gubernur YSK dan Victor sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara ke depan. Dan kami ingin menjadi contoh ASN untuk yang terbaik dalam hal disiplin. Masuk kantor setiap hari. Terima kasih. Pencoblosan tinggal 25 hari. Kampanye setelah kita laksanakan dan bahkan akan kita laksanakan di sisa waktu ini. Debat sudah 2 kali kita laksanakan. Bagi seluruh masyarakat Bola Mongondo Selatan, mari kita lihat program-program yang ditawarkan di saat kampanye dan kita lihat hasil debat 2 kali agar supaya masyarakat lebih pintar memilih siapa pemimpin yang layak di Bolaang Mongondo Selatan. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh rakyat Bolaang Mongondo Selatan, jangan pernah meragukan kepada kami Iskandar dan Dedi Abdul Hamid. Selama kepemimpinan kami tidak pernah menggadaikan daerah ini. Kami tidak pernah melakukan pinjaman baik kepada PEN maupun ke pihak swasta. Dan hari ini Bolaang Mongondo Selatan tidak pernah ada THL maupun honor yang teriak-teriak tidak dibayarkan honornya. Hari ini tidak ada pegawai yang teriak-teriak TPP-nya tidak dibayarkan. Hari ini tidak ada desa yang teriak-teriak 10% untuk alokasi dana desa tidak disalurkan oleh pemerintah daerah. Maka untuk itu saya meminta kepada seluruh masyarakat jangan percaya dengan hoax. Mari kita berpolitik dengan santun, jatuhkan pilihan Anda. Hati-hati, jangan pernah main hati agar supaya tidak sakit hati. Terima kasih, jangan lupa pilih nomor 2 dengan jargon ideal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.